Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sedang jamaah salat tarawih, salat Isya berjamaah Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah. Kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai saat ini masih dikaruniai Allah sehat walafiat jasmani rohani. Sehat itu relatif ya, yang masih muda ya kelihatan larinya kencang ya, jalan dekat. Tapi bagi yang sudah usia lanjut, duduk dengan tegak itu sudah sehat ya. Bahwa apa yang di sebelah ini alhamdulillah sehat, sehat rohaninya, sehat spiritualnya, juga sehat jasmani dalam pengertian yang sangat relatif tadi itu. Alhamdulillah orang bisa masuk ke masjid itu artinya tandanya sehat ya. Ibu-ibu juga demikian ada di samping ya. Alhamdulillah semuanya sudah siap, tadi jauh-jauh sebelum Isya sudah ada di masjid ya. Saya tadi sempat nengok di sebelah itu, ibu sudah siap ya. Dan adik-adik yang ada di atas supaya tenang ya, biar tidak mengganggu bagi jamaah yang ada di bawah. Jamaah rahimakumullah, kita melaksanakan ibadah salat Ramadan, maksud saya dari ibadah puasa di bulan Ramadan sudah melampaui dari separuh lebih ya. Bahkan tanggal sekarang tanggal 17 Ramadan ya. 17 Ramadan. Ada momen yang sangat penting bagi kita kaum muslimin terkait dengan tanggal 17 Ramadan, di mana di dalam bulan Ramadan itu adalah ada satu momen yang sangat penting, yaitu nuzul Al-Quran ya. Nuzul Al-Quran yang kita kenal nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 itu disebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzilal fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ya, dan seterusnya. Jadi di bulan Ramadan itu diturunkan di dalamnya Al-Qur'an ya. Al-Qur'an hudal linnas sebagai hidayah, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan juga penjelasan atas petunjuk itu wal furqan, dan Al-Quran itu berisi tentang pembeda antara yang hak dengan yang batil, yang benar dan yang salah, dan seterusnya. Nah, menyinggung itu semua jamaah rahimakumullah, maka kita bersyukur pada Allah ya, yang menciptakan manusia, yang menciptakan kita semua. Kita dilahirkan oleh Allah, tidak dibiarkan begitu dalam kegelapan, tetapi diberi hidayah, diberi hutan petunjuk ya. Bahwa Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk bagi manusia. Karena sesungguhnya apa? Manusia dalam kehidupannya ketika dilahirkan itu dalam keadaan tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa. Allah yang telah mengeluarkan kita dari rahim ibu kita itu dalam keadaan la ta'lamuna syai'an, tidak ngerti apa-apa Pak. Kita lahir tidak membawa ilmu, kita belum punya ilmu. Kita lahir tidak membawa kitab, enggak. Tapi kemudian Allah yang Maha Rahman dan Rahim itu memberikan kita dengan perangkat kita yang ada, kecerdasan kita. Kita dibawa lahir ini, kita berikan oleh Allah itu mata, hati, penglihatan, yang semuanya itu akan berkembang. Wa ja'alakumus sam'a wal absar. Kemudian Allah menjadikan kita itu bisa mendengar dan bisa melihat. Tapi itu bertahap ya. Wal aqidah, kemudian kita bisa memahami
la'allakum tashkurun, agar kita semua itu bersyukur. Nah, ketika kemudian Allah menurunkan Al-Quran itu benar-benar menjadi hidayah, petunjuk bagi manusia. Tentang apa ya? Tentang kehidupan ini. Sesungguhnya asli kita itu tidak tahu dari mana kita itu diciptakan. Siapa yang menciptakan kita itu tidak ada yang tahu. Kecuali kalau kemudian setelah diturunkan Al-Quran, wah, kita ciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah hidup di dunia itu pun kita toleh-toleh, Pak. Setelah hidup di dunia nanti kemudian kita kemana? Tidak ada informasi, Pak. Kecuali dalam Al-Quran. Ada surga, ada neraka. Sungguh semuanya itu adalah berita Al-Quran, dan sebelumnya manusia itu tidak ngerti apa-apa tentang itu semua. Kalau tidak ada Al-Quran, kita itu toleh-toleh, tidak ngerti apa-apa dalam kehidupan ini. Apa arti kehidupan? Untuk apa kita diciptakan? Itu dijawab semuanya oleh Al-Quran. Ya. Makanya kita syukuri jazakumullah, Al-Quran sebagai mukjizat itu adalah satu-satunya mukjizat yang bisa diwariskan, itu adalah Al-Quran. Diwariskan kepada umatnya. Kalau mukjizat nabi-nabi terdahulu tidak ada yang bisa diwariskan. Tongkatnya Nabi Musa sekarang nggak bisa diwariskan kepada siapa? Tongkatnya Nabi Musa diwariskan? Tidak ada, Pak. Hanya Al-Quran lah satu-satunya mukjizat, ya, yang bisa diwariskan kepada umatnya sampai akhir zaman. Itu sekedar kita mengenang bahwa sungguh kita bersyukur, ya, menjumpai Ramadan, dan kita mengingat satu momentum yang sangat penting dalam bulan Ramadan itu diantaranya adalah diturunkannya Al-Quran. Oleh karenanya mari kita kaum muslimin mewarisi mukjizat Al-Quran itu kita pelajari. Di sana ada informasi-informasi, petunjuk-petunjuk bagi kita semua yang tadinya kita tidak mengerti. Lalu kemudian Al-Quran memberikan informasi, petunjuk pada kita semua. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda, dan juga petunjuk bagi manusia dan penjelasan tentang petunjuk. Ada perintah puasa. Nanti puasa itu seperti apa ditunjukkan. Ayyam ma'dudat itu hari-hari yang ditentukan dalam bulan Ramadan, bukan puasa sepanjang masa dan seterusnya. Ketika kemudian kita dalam safar, boleh kita tidak berpuasa tapi diganti dengan hari yang lain. Itu penjelasan tentang petunjuk dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dari sini sebagai kemudian kita harus lebih dekat dengan Al-Quran kalau kemudian kita ingin mendapatkan penjelasan yang banyak. Nah, termasuk kemudian apa yang disampaikan oleh takmir pada saat ini, bahwa Allah itu mencintai kepada hamba-hambanya. Maka sebagai respon kita harus menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya judul yang diberikan oleh takmir itu menggapai cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, penjelasannya apa? Kita harus tahu sesungguhnya Allah itu cinta kepada siapa, gitu. Orang yang seperti apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang harus kita cari kalau kita kemudian ingin menggapai cintanya Allah, sehingga connect, gitu ya. Allah cinta kepada sesuatu dan kita menjadi sesuatu itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, secara ringkas penjelasan Al-Quran, orang yang dicintai Allah dan kalau kita ingin menggapai cintanya Allah itu adalah pertama, orang yang senantiasa sabar. Nih ya. Jadi orang yang sabar itu dicintai oleh Allah. Maka kita harus menjadi orang yang sabar kalau kita ingin menggapai cintanya Allah. Dalam Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Pertama, gitu ya. Jangan ingat-ingat, karena nanti ini adalah menjadi kita yang kemudian harus melakukan itu, ya. Wahai orang yang beriman, ya, mintalah kalian itu kepada Allah bis-sabri, dengan kesabaran, dan sholat, dan dengan menjalankan sholat. Kenapa? Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah adalah bersama dengan orang-orang yang sabar. Allah selalu berpihak kepada orang-orang yang sabar. Allah menolong kepada orang-orang yang sabar. Allah bercinta kepada orang-orang yang sabar. Sabar seperti apa? Sabar kita dalam menjalankan perintah Allah. Sabar dalam kita menerima undang-undang Allah. Kalau dilarang kita harus taat, kita tinggalkan. Kalau diperintah harus kita lakukan. Kalau Allah itu kemudian melarang kita marah, kita menahan marah, kita harus bersabar untuk tidak marah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi
Ketika kemudian Allah itu memerintahkan kita kepada sabar, maka kita pun harus berbuat sabar kalau kita ingin menggapai cintanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah itu suka cinta kepada orang yang bertobat dan membersihkan diri. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta kepada orang yang tawabin, yang bertobat kepada Allah, ya. Kemudian Allah itu yuhibbul mutatahhirin, cinta kepada orang-orang yang suci, yang bersih, baik fisik ataupun non fisik, ya, zahir dan batin. Jadi yang pertama, Allah itu tahu Bapak semuanya, Ibu, ya, bahwa manusia itu tempatnya dosa dan salah. Manusia itu memang secara manusiawi berbuat dosa, berbuat salah itu wajar. Tapi kemudian, ya, orang yang terbaik adalah orang yang bangkit dari kesalahan atau mau minta maaf pada kesalahannya, namanya orang bertaubat. Nah, Allah itu suka kepada orang yang bertobat, ya, suka kepada orang kemudian datang kepada Allah, menyesali kesalahannya, bertobat, minta ampun pada Allah, Allah suka itu. Nah, kemudian ketika orang itu kemudian minta ampun pada Allah, istighfar kepada Allah, kemudian dibersihkan dosanya, Allah cinta kepada orang yang bersih dosanya itu. Makanya dalam poin ini, kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka jangan enggan-enggan kita untuk bertobat, istighfar, Pak. Kita tahu, tidak tahu kesalahan kita yakin kita punya salah, istighfar kita. Terutama pada waktu-waktu yang kemudian sangat mustajabah. Di antaranya adalah waktu sahur, ya kan? Wa fil asharihim awafil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang penghuni surga itu ketika hidup dunia, kata Allah, di dalam waktu-waktu sahur, waktu menjelang fajar itu, mereka senantiasa beristighfar. Nah, istighfar itulah taubat kita. Allah suka kepada yang itu. Banyak-banyak kita istighfar kalau kita ingin menggapai cintanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang bertakwa kepadanya. Fa innallaha yuhibbul muttaqin, ya. Itu disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 76. Orang yang takwa kepada Allah, yang menjaga diri, yang selalu melaksanakan perintah-perintahnya Allah, menjauhi larang-larangannya. Ketika ada panggilan adzan dia datang ke masjid, ya, untuk melaksanakan sholat. Ketika ada perintah infak dan sedekah dia laksanakan. Ketika ada larangannya kita tinggalkan. Itu orang yang bertakwa. Dan kondisi orang yang bertakwa ini adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tetaplah kita semuanya dalam ketakwaan kepada Allah jika kita itu kemudian ingin menjadi atau ingin menggapai cintanya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah orang-orang yang berbuat adil. Allah tidak suka orang yang zalim. Allah tidak suka kepada orang yang menyakiti sesama. Allah tidak suka orang yang membuat onar, membuat kerusakan. Allah itu suka kepada orang yang adil, yang proporsional, ya. Tidak mau disakiti, juga tidak mau menyakiti, tidak mau dizalimi, juga tidak mau menzalimi, berbuat yang baik. Itulah salah satu di antara orang yang kemudian dicintai oleh Allah itu, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah itu sangat cinta kepada hamba-hambanya yang adil, yang tidak zalim, ya, yang senantiasa memberikan manfaat kepada sesama. Yang kelima, bahwa Allah itu suka kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. yakni innallaha yuhibbul muhsinin, surah Al-Baqarah ayat 195. Allah itu cinta kepada orang yang berbuat kebaikan. Kebaikan apa saja? Kebaikan yang diridhoi oleh syariat, kebaikan yang diizinkan oleh syariat, kebaikan yang bersifat umum, banyak Pak. Membantu orang, memberikan kemudahan orang lain, membuat orang lain senang, ya, membuat orang lain tidak terganggu dalam aktivitasnya, menghargai sesama. Itu semua adalah kebaikan-kebaikan yang bersifat universal atau umum, ya, am.
Adapun kebaikan-kebaikan khusus yang diatur dalam ibadah mahdhah itu adalah kebaikan hubungan kita vertikal pada Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan-kebaikan itu jamaah di hadapan Allah sangat mulia dan sangat dicintai. Oleh karenanya jangan berhenti untuk berbuat kebaikan apapun yang kita mampu. Berbuat baik seperti apapun, sekecil apapun, kalau kemudian itu kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, sungguh nilainya amat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kemudian mampu menaruh infak dan sedekah hanya misalnya atau sebesar 2.000 rupiah, itu bukan kecil di hadapan Allah kalau kemudian kita laksanakan dengan ikhlas, karena itu bentuk kebaikan yang ikhlas karena Allah. Allah suka kepada yang itu. Apalagi kalau kemudian amal yang sedikit itu mudawamah, ya, amal yang sedikit itu kemudian dilakukan secara istiqomah. Allah suka pada seperti itu. Amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amal yang istiqomah, wa in qallah, walaupun itu sedikit. Maka jangan menganggap remeh perbuatan baik sekalipun itu kecil, karena ini menjadi wasilah kita untuk dicintai oleh Allah. Dengan kata lain, kalau kita ingin dicintai Allah, berbuatlah baik walaupun hanya sedikit, ya. Berikutnya adalah Allah itu suka kepada orang yang kemudian bersih, ya. Dalam bahasa Al-Qur'annya, wallahu yuhibbul mutatahhirin. Orang yang mensucikan diri lahir dan batin, itu Allah senantiasa suka kepada orang yang seperti itu. Maka jangan kita kotori diri kita, hati kita jangan kita kotori dengan perbuatan dosa. Juga demikian dari fisik lahiriah kita harus sering bersuci dan berwudu. Allah suka kepada orang yang mutatahhirin, ya, orang yang suci bersih itu. Yang terakhir, kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin menggapai cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka ada petunjuk di dalam Al-Qur'an, ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim, ya. Katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, pada umatku, jika kamu itu kemudian cinta kepada Allah, ya, maka fattabi'uni, ikutilah aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepadamu, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Ghafurur Rahim. Jadi kalau kita benar-benar ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah itu mengutus Rasul sebagai teladan, ya. Kalau kemudian Rasul mengatakan, kalau kalian ingin dicintai oleh Allah, maka ikutilah aku, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dihadirkan di dunia untuk uswatun hasanah kepada kita semua. Kalau kita mampu mengikuti Nabi, bagaimana sholatnya yang dicontohkan oleh Nabi, bagaimana cara berpakaian Nabi, bagaimana akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikuti saja apa yang dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka secara otomatis Allah akan cinta kepada kita semuanya. Dan itulah salah satu cara kita untuk menggapai cintanya Allah. Nah, itulah jamaah rahmatullah, petunjuk dari Al-Quran yang sekarang itu adalah nuzul Al-Quran. Bagian daripada ayat Al-Quran itu menjelaskan hal-hal yang dicintai oleh Allah. Mana di antara sekian hal tadi itu yang kita bisa mampu laksanakan? Ayo kita laksanakan, ya, ayo kita laksanakan. Ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sebatas kemampuanmu atau semaksimal yang kita bisa. Yang tidak bisa, Allah tidak maksa pada orang yang tidak bisa. Tetapi ketika kita diberi kemampuan oleh Allah, ayo kita gunakan itu untuk menggapai takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jazakumullah, uraian singkat ada bermanfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita, dimudahkan kita untuk menjalankan agamanya dalam kehidupan ini. Mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.